Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Guru mau tanya dulu, apa kabar kalian pagi hari ini? Baik, Pak. Baik semua. Untuk kelas, guru minta absen. Guru ambil absennya, dia ya? Agnes, Agus, Adik, Pak. Anastasia, Adik, Pak. Angelika, Adik, Pak. Antonius. Ada, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, guru menyuruh salah satu dari kalian untuk membuat kita dalam doa buka. Supaya yang ditunjuk, dipersilakan malu siapa untuk membawa doa untuk buka untuk membawa kita dalam pelajaran kita di pagi hari ini. Baik, terima kasih buat materi kemarin tentang materi kemarin tentang apa tuh yang kalian tahu? Materi kemarin bentuk interaksi sosial ya? Berarti waktu itu mau tanya lagi, di antara kalian yang tahu bentuk interaksi sosial itu ada berapa? Dua. Silakan. Yang pertama asosiatif dan yang kedua disosiatif. Ya, baik. Terima kasih dengan tepuk tangan buat. Kompetensi dasar 3.2 mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok dan hubungan sosial di masyarakat. Lembaga sosial merupakan lembaga yang memiliki anggota dan terdiri dari masyarakat yang berkumpul menjadi satu karena memiliki satu kesamaan visi dan misi. Oke. Sampai di sini untuk pengertian lembaga sosial ada pertanyaan? Sudah mengerti atau belum? Sudah mengerti ya? Kita masuk ke jenis-jenis lembaga sosial. Di sini jenis-jenis lembaga sosial itu ada 5. Yang pertama lembaga keluarga, yang kedua lembaga agama, yang ketiga lembaga ekonomi, dan yang keempat lembaga pendidikan, dan yang terakhir lembaga politik. Oke. Guru mau tanya, di antara 1, 2, 3, 4, 5 lembaga ini, apakah kalian bisa menjelaskan atau memberikan pengertian tentang kelima lembaga ini? Yang pertama lembaga keluarga, siapa yang bisa memberikan pengertian? Oke, silakan. Keluarga disebut lembaga karena dalam keluarga terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh semua anggota. Misalnya aturan larangan pulang malam bagi semua anak. Oke, baik, berikan tepuk tangan. Untuk lembaga agama, siapa yang bisa memberikan pengertiannya? Oke, baik, suara kuat. Lembaga agama merupakan sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat. Agama itu sendiri adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia. Baik, dengan tepuk tangan. Yang ketiga lembaga ekonomi, siapa yang bisa memberikan pengertiannya? Mengapa masyarakat membutuhkan lembaga ekonomi? Lembaga ekonomi didirikan untuk mengatur kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, baik, berikan tepuk tangan. Untuk lembaga pendidikan, berikanlah pengertian siapa? Oke, baik. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan di masyarakat. Baik, berikan tepuk tangan. Yang terakhir, lembaga politik. Berikanlah pengertian tentang jenis-jenis lembaga yang terakhir itu lembaga politik. Siapa? Lembaga politik, siapa yang bisa memberikan pengertiannya? Silakan. Lembaga politik adalah lembaga yang mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Baik, berikan tepuk tangan.
Anda. Gambar yang muncul pada HP ini, gambar apa yang kamu lihat? Partai-partai. Partai-partai. Berarti masuk dalam jenis lembaga sosial apa? Lembaga politik. Oke, lembaga politik ya. Berikan tepuk tangan. Baik. Coba lihat gambar yang muncul pada HP ini. Coba jelaskan gambar apa yang kamu lihat? Gambar bank. Bank. Berarti masuk dalam jenis kelompok apa? Masuk ke dalam ekonomi. Lembaga ekonomi. Berikan tepuk tangan. Nah, coba kamu lihat gambar yang muncul pada HP, lalu dijelaskan pada masuk pada jenis lembaga apa? Yang saya lihat di HP ini adalah sebuah masjid yang termaksud ke dalam lembaga agama. Ya, baik, berikan tepuk tangan. Jadi lembaga keluarga, siapa yang bisa memberikan fungsi menurut pendapat kalian? Oke, baik, silakan. Fungsi lembaga keluarga. 1. Fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi efeksis atau kasih sayang, fungsi ekonomi, fungsi pengawasan sosial, fungsi proteksi atau pelindungan, dan yang terakhir fungsi pemberian status. Baik, berikan tepuk tangan. Terima kasih. Untuk fungsi lembaga agama, siapa yang bisa memberikan penjelasan? Oke, baik, dengan suara yang kuat. Ada pun beberapa fungsi lembaga agama. Yang pertama, sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. Yang kedua, merupakan tuntunan tentang prinsip benar atau salah untuk menghindari perilaku menyimpang seperti membunuh. Pedoman ketiga, pedoman perasaan keyakinan. Siapapun yang berbuat baik, maka akan mendapat pahala dari Tuhan. Baik, berikan tepuk tangan. Terima kasih. Fungsi lembaga politik, berikan penjelasan atau pengertian fungsi lembaga politik. Silakan. Fungsi lembaga politik sebagai berikut. 1. Lembaga politik mengatur norma-norma tentang kekuasaan melalui undang-undang. 2. Lembaga politik berfungsi sebagai pengontrol atas konflik yang terjadi. 3. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, fungsi lembaga hukum diantaranya. 1. Menegakkan keadilan. 2. Mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan aturan hukum. Oke, baik, berikan tepuk tangan buat teman-teman. Baik, kita lanjut untuk lembaga ekonomi. Coba berikan penjelasan atau penjelasan fungsi dari lembaga ekonomi. Silakan. Lembaga ekonomi adalah untuk lebih jelasnya kita akan melihat beberapa fungsi dari lembaga ekonomi seperti berikut. 1. Lembaga ekonomi memberi pedoman pertukaran barang. 2. Lembaga ekonomi memberi pedoman tentang ketenaga kerjaan. 3. Lembaga ekonomi memberi pedoman tentang cara mendapatkan barang atau bahan baku. Oke, baik, terima kasih. Sekarang Bapak Guru akan membagikan kalian dalam 2 kelompok. Kelompok 2 dan kelompok 1. Lalu perhatikan di depan. Kelompok 2 ada kesulitan? Tidak. Oke, silakan kerjakan. Untuk itu, bagi kelompok 1 dipersilakan untuk maju ke depan lalu presentasi hasil pekerjaan yang sudah didiskusikan. Terima kasih atas berikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang sudah kita kerjakan. Untuk pertanyaan yang ketiga, adakah upaya yang dapat dilakukan untuk masalah tersebut? Jawabannya meninggalkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, mencegah pernikahan dini, meningkatkan pelayanan umum terhadap perempuan, meningkatkan penggunaan teknologi untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan. Untuk kelompok 2
Harap maju ke depan untuk presentasi hasil diskusi yang sudah dikerjakan. Bagaimana respon kelompok terkait kasus tersebut? Jawabannya, kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena gunung es. Jumlah kasus yang terlihat hanya sebagian kecil dari jumlah kasus yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya jumlah kasus yang dilaporkan ke lembaga layanan perempuan korban kekerasan yang dihitung dengan ciri kasus yang dialaminya melalui perceraian. Pemerintahan yang baik. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Oke, baik, terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2. Kerjakan ya. Untuk kesimpulan kelompok 1 dan kelompok 2 itu kan ya pasti sama kan? Kalian lihat di depan, apa yang kalian lihat? Masalah apa yang kalian kerjakan? Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Kesimpulannya berarti ini kan ada kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi karena salah satu pasangan, misalnya ayah atau ibu. Nah, dalam bahasa kasarnya itu kayak selingkuh gitu atau bermain di luar daripada suaminya atau istrinya. Jadi mengakibatkan kekerasan. Bapak bisa pukul mama, seperti juga mama bisa pukul bapak, ya kan? Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum Bapak Guru mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini, dari awal pembelajaran materi yang kita pelajari tentang lembaga sosial, Bapak Guru mau tanya dulu, siapa yang bisa menjawab akan diberikan nilai yang baik, akan diberikan reward bagi peserta atau siswa yang menjawab pertanyaan dari Bapak Guru. Bisa? Pertanyaan yang pertama, ada berapa jenis kelompok sosial yang kalian ketahui? 5. Ada berapa? 5. Ada 5. Siapa yang bisa menyebutkan? Sosial ada 5, yaitu lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Oke, baik, berikan tepuk tangan buat. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini, Bapak Guru sudah menyiapkan ini LKPD ya. Bapak Guru akan memberikan atau bagikan buat kalian semua. Lalu kalian pulang ke rumah untuk mengerjakannya. Jangan bermain ya. Ya, Pak. Bisa mengerti? Bisa, Pak. Lalu untuk pertemuan selanjutnya kalian pulang belajar di rumah terkait materi yang sudah Bapak Guru sampaikan buat kalian ya. Lalu untuk minggu depan kita masuk seperti biasa untuk belajar mata pelajaran teknologi. Baik. Untuk doa pulang ini dengan doa ya. Untuk yang ditunjuk silakan maju ke depan untuk membawa kita dalam doa pulang.